Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala masih bisa ibadah di malam-malam Ramadan. Semoga kita selalu dibuat bisa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah, dan semoga apa yang kita lakukan ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang ibadah itu yang penting qabulnya. Bukan banyaknya, bukan sedikitnya, tapi yang penting adalah qabulnya, diterimanya, makbulnya indallah. Banyak enggak diterima, sama sedikit diterima. Pilih yang mana? Banyak yang diterima. Ya, pilih banyak yang diterima. Intinya pilih diterima. Nah, untuk diterima ini tidak gampang. Syarat nomor 1, syaratnya banyak ya. Syarat nomor 1 biar diterima adalah ikhlas. Jadi ikhlas itu kuda-kuda, langkah awal, bukan akhir. Syarat nomor 1. Kadang kita berpikir kalau udah ikhlas itu udah luar biasa. Padahal ikhlas itu baru tingkat biasa-biasa saja. Di langkah pertama. Ikhlas itu langkah pertama, bukan langkah kedua, bukan langkah ketiga, bukan langkah keempat, tapi langkah pertama. Makanya dalam hadis selalu ditekankan tuh di awal amal kita mengingat sabda Rasul SAW yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung dari niatnya. Apapun itu, mau puasa, mau sholat, mau zakat, mau sedekah, mau haji, mau umroh, mau ziarah, mau zikir, mau cari ilmu, semua tergantung dari niatnya. Nah, Allah menerima sebuah amal, syarat nomor 1 amal tersebut ditujukan untuk Allah. Kalau amalnya ditujukan bukan untuk Allah, ya salah alamat, makanya nggak diterima sama Allah. Ini bukan buat saya, udah kembalikan saja. Seperti kalau ada surat datang ke rumah kita, alamatnya bukan untuk kita, kita kembalikan enggak? Ya kembalikan, maaf Pak, ini salah alamat, ini bukan buat saya, ini alamatnya bukan di sini. Nah, amal yang ditujukan kepada selain Allah, ya begitu. Nah, alamatnya ini bukan ke Allah, kok minta balasan dari Allah yang nggak diterima oleh Allah, makanya kembalikan kepada yang beramal tersebut. Ya kamu mintalah kepada dia yang kamu tujukan amalmu. Jadi ikhlas ini baru langkah awal. Dan ikhlas itu menunjukkan amal, alamatnya hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Langkah awalnya ikhlas. Selain ikhlas masih banyak hal. Selain ikhlas harus benar. Ikhlas tapi enggak benar. Ini repot ini. Contoh, ada orang ikhlas tapi ikhlas mencuri. Maksudnya saya mau mencuri, saya rela mencuri demi harta nanti ini, ikhlas saya sedekahkan di jalan Allah. Ini hanya untuk Allah, ini sedekahnya untuk Allah. Tapi dia caranya dengan mencuri. Ini benar atau salah ini? Caranya salah ya. Yang begini juga enggak diterima oleh Allah. Ikhlas lillahi ta'ala, Allahu Akbar, tapi pakai celana pendek. Ya, auratnya enggak ketutup. Ikhlas, dia hanya untuk Allah, ditujukan amalnya untuk Allah, tapi enggak benar, caranya enggak benar. Yang begini juga enggak diterima oleh Allah. Udah ikhlas, caranya benar. Ya, caranya benar, tapi dia melakukannya dengan tidak baik. Ya, melakukannya dengan tidak baik. Contoh, orang mau menyembelih kambing.
Disuruh baca apa? Bismillah, ya kan? Disuruh baca Bismillah. Ikhlas, dia sembelih kambing ini untuk Allah. Ikhlas. Kemudian kambingnya syaratnya juga udah benar, syarat korban. Kemudian dia sembelih dengan Bismillah. Cuman sayang, dia ketika nyembelih ini tadi, ya, caranya nggak baik. Belum sempurna caranya. Caranya bagaimana? Bismillahnya sudah, kambingnya udah benar, tapi sayangnya dia itu nggoroknya pelan-pelan. Tarik pelan, mandek. Keluar darahnya. Rasain kambing. Darah mengucur kan? Gini. Ini walaupun ikhlas lillahi ta'ala, caranya udah benar, ya tempatnya yang mau dipotong ya di situ, tapi kalau kemudian pelan-pelan, ya tidak ada ihsan di dalam amalnya, yang seperti ini juga nanti tanda tanya diterima atau tidak. Sedekah bagus, dia sedekah, barangnya halal, bukan harta curian. Tujukan ikhlas hanya untuk Allah. Cuman sayang, dari sekian puluh baju yang dipilih yang robek-robek, ya yang robek, yang disembahkan bukan yang bagus yang dipersembahkan, ini yang jelek-jelek. Lah yang begini juga nanti diterima atau tidak masih tanda tanya. Makanya amal itu yang paling penting dikatakan oleh para ulama, kalau kamu beramal pikirkanlah bagaimana caranya amalmu diterima, itu dulu. Tahsinul amal, ihsannya itu, tahsinul amalnya harus lebih kita pikirkan. Memperbaiki amal sampai diterima Allah itu lebih kita pikirkan ketimbang memperbanyak amalnya itu sendiri. Meskipun yang jadi fokus adalah diterima dan jumlahnya banyak. Jangan sementing lah diterima, sidik kan rapopo, sementing diterima. Ini setelah mental pelitin wal malesin. Jadi pelit, bakhil, kikir atau males, tapi alasannya yang penting kan diterimanya, bukan banyaknya. Sing penting ki akeh diterima, banyak dan diterima, bukan sedikit dan diterima. Seringkali alasannya orang malas kan begitu, kan nggak banyak-banyak nggak apa-apa, kan yang dipenting kan diterimanya sama Allah. Ya, bukan seperti itu ya, itu ada unsur malas. Dan alhamdulillah kita sudah masuk hari ke malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, berarti malam Ahad. Ini udah masuk malam 5 Ramadan. Terasa atau enggak terasa? Enggak terasa nih, sudah malam 5 Ramadan. Tahu sebentar lagi habis Ramadan ya. Nanya nih, sekedar nanya. Ini Ramadannya terasa seperti Ramadan atau seperti biasa-biasa saja? Coba nanya, saya mau nanya sama jenengan semua nih. Nanya aja, ini share ini. 5 hari ini kita jalani Ramadan tuh terasanya, kalau dulu Ramadan tuh terasa sekali Ramadan. Kalau sekarang ini Ramadan terasa biasa-biasa saja atau terasa Ramadan? Jawab. Dikit atau biasa-biasa? Ada rasa Ramadannya atau cuman menjalani hari seperti biasa? Jujur aja, coba siapa yang tahu nih? Ini saya lagi mempelajari sesuatu. Biasa. Ya kan, sebelum Ramadan dengan Ramadan rasanya biasa. Bedanya cuma lapar gitu aja kan ya. Itu, tapi secara ruhaniyah nggak begitu terasa ya. Ya. Ini saya nanya ke banyak orang kok jawabannya sama gitu. Beda dengan dulu. Kalau dulu tuh kan Ramadan terasa ya, terasa itu Ramadan. Ini kenapa? Yang saya khawatirkan kalau keberkahan Ramadan itu sudah banyak dicabut dari manusianya, bukan keberkahannya ya. Ramadan itu barokah, nggak mungkin barokahnya hilang, tapi manusianya itu tidak bisa merasakan keberkahannya tersebut karena manusianya sudah terlampau cinta pada dunia dan kurang cinta pada akhirat, sehingga nikmat-nikmat ukhrawi tidak bisa kita rasakan lagi, dan itu merata sehingga rasanya masuk Ramadan biasa-biasa saja karena masyarakat tidak menyambut Ramadan seperti kalau menyambut hari-hari tertentu di dalam negara kita ini. Contoh, naudzubillah min dzalik ya. Ini ada fenomena yang sangat buruk di masyarakat muslim di Indonesia ini sekarang. Kalau masuk bulan Februari udah punya rasa tersendiri. Betul. Masuk bulan Februari ini anak muda udah rasanya, wah, hari falling in love, hari cinta nih ya, bulan cinta, punya rasa sendiri. Tapi kenapa Ramadan nggak bisa begitu ya?
Kenapa nggak bisa begitu? Berarti kita punya PR atau nggak punya PR nih? Ya, ini punya PR yang luar biasa. Ya, insya Allah kita bisa menghidupkan di diri kita minimal rasanya Ramadan, ya, rasanya Ramadan. Makanya kegiatan tarawih, kegiatan ta'lim seperti ini, tadarus itu dihidupkan sehingga suasana Ramadan itu betul-betul hidup. Sekarang ini suasana Ramadan hampir nggak terasa karena yang nama tadarus juga sudah mulai hilang. Kemudian manusianya juga semangatnya yang penting cari duit dan cari duit. Ramadan menambah kajian, cari ilmu juga sekarang udah mulai menurun. Wallahu a'lam. Insyaallah kita bisa merubah diri kita sendiri minimal ya, dan keluarga kita. Sekarang kita lanjutkan mempelajari kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemarin sudah kita ambil hikmah tentang bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang itu bisa masuk surga atau tidak bisa masuk surga. Jadi masuk surga atau enggak masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya tambahkan, di antara rahmatnya Allah itu nanti Allah akan mengambil sekian banyak manusia dari neraka. Yang manusia itu sejak lahir sampai meninggal dunia belum pernah berbuat kebajikan sekecil apapun. Kemudian Allah katakan, aku masukkan kalian semua ke dalam surga berkat rahmatku semata. Ya, berkat rahmatku semata. Ada nanti yang seperti itu. Orang-orang soleh itu kadang kalau dengar begitu, semoga aku yang menjadi orang tadi. Kalau kita, ya wah, jangan sampai saya orang seperti itu, jangan sampai. Karena rumongsonya kan yang rokok, kemudian nggak pernah amal soleh sama sekali, ya lupa. Akhirnya diambil sama Allah, dimasukkan surga. Lah orang-orang soleh itu takut kalau akhirnya su'il khotimah, takut mereka di akhir usia keluar dari agama Islam. Nah kalau mereka dimasukkan ke surga berarti kan mereka orang-orang yang Islam tapi rusaknya luar biasa. Orang-orang soleh masih berpikir semoga aku termasuk orang yang itu, karena apa? Merendahkan diri serendah-rendahnya. Mereka merasa dirinya tidak punya kebaikan, tidak punya amal soleh. Sedangkan kita ini selalu tertipu, kita merasa diri kita punya kebaikan dan diri kita punya amal soleh, dan kita lupa satu hal yang pasti, kita punya dosa dan maksiat yang tidak terkira jumlahnya, detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, bulan demi bulan. Dosa ini terus numpuk, tapi kok kita enggak merasa diri kita punya dosa. Aneh atau enggak aneh ini? Aneh kan? Tapi kalau taat sedikit, tapi Roksoni punya taat yang luar biasa. Sehingga kalau ada cerita orang-orang masuk neraka, kita menganggap itu bukan saya. Kalau ada cerita orang-orang masuk surga, kita menganggap oh itu pasti saya, ada perasaan aman. Loh, kita memang husnudzon, insya Allah kita masuk surga. Tapi kita harus takut, oh jojo aku nyemplung itu harus ada. Ini kalau nggak ada, cuman perasaan rojak harap saja, cemasnya itu nggak ada, bahaya. Orang dalam berjalan menuju Allah itu ibarat burung, ada dua sayap. Sayap roja harapan sama sayap khauf atau cemas, takut. Kalau cuman harap tok nggak ada cemasnya, harap ya piring ini burungnya. Oke, harap cemas sehingga bisa terbang. Kecuali nanti kalau udah mau meninggal dunia, udah terkapar, Israel udah tinggal cabut, maka di situ jangan cemas, cemas. Fokus saja pada harapan akan ampunan Allah, harapan akan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang sudah mau meninggal dunia, jenengan juga kalau ketemu orang seperti itu besarkan harapannya. Jangan ngomong urip murah atau sholat titenono bariki dicabut malaikat dimbut-but. Jangan begitu. Sudah ngerti orang dosanya banyak, ya mau meninggal, ya dibesarkan hatinya. Kamu akan menghadap Allah yang Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, tobat toh. Pasti dosa kamu diampuni oleh Allah. Jangan khawatir, Allah sayang sama kamu, Allah akan merahmati kamu. Dibesarkan hatinya. Termasuk diri kita sendiri. Diri kita ini kalau sudah punya tanda-tanda ya, sudah geletak gitu ya, nggak bisa apa-apa, insya Allah kita nggak sampai geletak, nggak bisa apa-apa gitu ya. Istilah malaikat udah datang gitu, jangan inget
aneh. Ingat saja rahmatnya Allah, ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dilanjutkan surat An-Naml ayat 20. Di ayat 20 di situ Allah mewahyukan wa tafaqqadat tayra faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin law adzibannahu adzaban syadida law adzibannahu adzaban syadidan aw la azbah law adzibannahu adzaban syadidan aw la azbahannahu aw la atiyanni bisultanin mubin. Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, ini aneh, Nabi Sulaiman di ayat ini dikatakan wa tafaqqadat tayr. Nabi Sulaiman itu memeriksa burung-burung, diperiksa. Jadi barisan Nabi Sulaiman kalau pagi ada apel tuh, apel pasukannya, pasukan jin, manusia, binatang. Tiap pagi ada nih. Di Raudhah ini teman-teman nggak pernah saya apel nih, mulai besok perlu diapel nih. Ini penting nih apel pagi ini, sunnatul anbiya ini. Ya, kalau Rasulullah SAW apel paginya sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh berjamaah Rasulullah apel. Kalau bahasanya orang sekarang apel gitu kan. Apelnya bagaimana? Rasulullah nanya, ini kok nggak kelihatan kemana orang ini, sakitkah gitu ya? Sakit apa? Ini kok nggak ada kemana? Dicari sama Rasulullah, ditanyakan gitu ya. Kalau sakit dijenguk, kalau wafat didatangi sama Rasulullah, disolatkan sampai dimakamkan. Dilihat satu-satu demi satu umatnya, itu Nabi Muhammad SAW. Begitu pula Nabi Sulaiman alaihissalam kepada anak buahnya, prajuritnya. Beliau lihat satu demi satu, dilihat ada enggak yang enggak ikut apel. Ternyata ketemu, ada satu nih burung hudhud. Burung hudhud ini kok enggak ikut apel, dicari sama Nabi Sulaiman. Mana nih hudhud ini? Kok enggak ketemu nih hudhud ada di mana? Beliau berkata, pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Galak Nabi Sulaiman. Ini kalau sampai hudhud nggak datang, ya nggak datang, akan saya hukum dia. Kalau ternyata nanti dia datang, ternyata alasannya nggak jelas, ya bisa-bisa saya sembelih dia nanti. Kenapa? Karena udah tidak datang ikut apel. Apelnya apel penting nih. Nabi Sulaiman mau melakukan perjalanan keluar kota. Hudhud diperlukan, dibutuhkan. Kenapa? Karena hudhud ini punya kemampuan dengan walaupun dia terbang di udara bisa melihat sumber air yang ada di bawah tanah. Sumber air di bawah tanah itu hudhud bisa tahu. Kemampuannya hudhud seperti itu. Atau sumber-sumber air yang jauh hudhud bisa tahu. Di sana ada sumber air, di sana ada sumber air. Sehingga nanti memetakan perjalanannya lewat mana itu lebih enak. Sekian lama kita jalan, minumnya nanti di sana. Ini berkat bantuan burung hudhud. Dan ilmu ini sekarang dipakai semua orang-orang kafir. Mereka buat pesawat pengintai. Ya, pesawat pengintai. Ini kecil pesawatnya gitu, ini terbang untuk mengintai ini ada musuh enggak di sana. Iya kan? Kalau kita lihat perang-perang itu kan ada pesawat tanpa awak gitu ya. Diterbangkan pakai satelit, bisa memotret semuanya, bisa tahu nih daerah ini. Teknologi itu udah ada dari zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, pakai makhluk hidup yang namanya hudhud. Yang jadi masalah kita nggak bisa ngobrol sama hudhud. Kalau Nabi Sulaiman bisa ngobrol, hudhud gimana laporan? Lapor bisa. Coba kalau sekarang ada burung, lapor komandan, bingung kita nanti. Ya kitanya yang bingung. Ini diantara mu'jizah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah di sini kita lihat ketegasan seorang pemimpin. Pemimpin itu jangan lembek. Di mana dia nggak kelihatan. Ya udah kalau nggak datang nggak apa-apa. Ini bukan pemimpin nih. Nggak datang saya hukum atau saya sembelih. Makanya sering kalau saya ngomong sama teman-teman saya, ora kuat karo aku minggato. Ya, kalau nggak kuat hidup bareng sama saya, berjuang bareng sama saya, minggato. Silahkan pergi saja. Karena perjuangan itu butuh pengorbanan, ya, butuh kerjasama yang kuat. Kalau pakai manja-manjaan silahkan minggat alias pergi, bukan karena benci, bukan karena apa, memang butuh ketegasan. Sebuah organisasi, sebuah kerajaan, sebuah pemerintahan, sebuah kantor, kalau pimpinannya nggak tegas, ya dibuat mainan nanti sama anak buahnya. Dan sekarang ini kita lihat di negara kita mungkin ketegasan nggak seperti dulu ya. Kalau dulu tegasnya luar biasa, kalau sekarang ini
Masyarakatnya manja nih, kita-kitanya yang manja. Tapi insya Allah suatu saat nanti bisa kembali tegas ya di negara kita ini sehingga bermartabat di mata dunia. Sekarang kira-kira gimana? Tegas atau kurang tegas? Kurang tegas. Jenengan kalau ditegasi mau enggak? Mau lah, kan repot gitu ya. Ya, ditegasi enggak mau. Tapi kalau kurang tegas juga enggak enak. Nah, terus enaknya bagaimana? Nah, ini pemimpin yang ideal itu seperti Nabi Sulaiman ya galak. Penuh kasih sayang, enggak ada Nabi enggak kasih sayang. Nabi itu kasih sayangnya luar biasa. Tapi ketika berorganisasi harus galak ya galak. Ini burung hudud mana enggak datang, terlambat dia. Kalau sampai dia enggak bawa berita yang bagus, ya akan saya hukum dengan hukuman berat dan paling beratnya saya hukum mati. Saya sembelih, itu kan hukuman mati. Sadis enggak Nabi Sulaiman? Sadis? Ya enggak sadis. Tegas. Kedas. Pelanggaran luar biasa kalau sampai tidak ikut apel. Seperti itulah ketegasan yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Nah, di sini menunjukkan pula Nabi Sulaiman perhatian kepada anak buahnya. Jumlah pasukannya itu enggak sedikit itu. Puluhan ribu. Jinnya berapa? Jinnya berapa? Oh, jin itu apa bisa dihitung jumlahnya? Kalau udah kumpul gitu pasukan jin, jumlahnya enggak karuan. Manusianya berapa? Binatangnya berapa? Kok bisa ngerti nih hud-hud enggak datang ini? Berarti kan jeli betul perhatian kepada anak buahnya. Sekarang guru di sekolah itu kalau nggak pegang absen kadang nggak ngerti kok tuh muridnya nggak masuk siapa nggak ngerti kok. Ya kadang nggak ngerti kenapa? Karena nggak pegang absen. Nah kita kadang di pengajian kalau udah jumlahnya 1.000 orang kita udah nggak ngerti lagi tuh yang hadir siapa nggak ngerti. Dan Nabi Sulaiman mampu mengerti semuanya. Nah di sini diperlukan apa istilah kerennya apa ya? Apalah aku ngomong tambah salah gitu ya. Apa Mas Hatta bahasanya? Rasa apa ya? Pokoknya bisa mengerti semua yang ada di bawahnya. Ngerti, tahu kondisi orang-orang yang ada bersamanya. Yang seperti ini ya, sense of apa? Sense of oppose gitu aja lah. Ya, rasa ada hubungan yang dekat gitu dengan bawahannya, hubungannya sangat dekat. Yang datang siapa tahu, yang nggak datang siapa itu juga tahu. Orang sekarang masa bodoh, ora teko yo karepmu, teko yo karepmu, ini nggak bagus. Kita kalau ada orang datang ya kita tanyakan gimana kabarnya, nggak datang ya kita cari, walaupun nggak ke orangnya tapi nanya ke temennya, gimana nih, lagi apa sekarang ini. Contoh Mas Hatta, lama kok nggak kelihatan, kenapa? Bisnis apa? Sibuk buat biji plastik. Alhamdulillah, lanjutkan, lebih fulus, lebih menyenangkan. Contoh misalnya begitu. Atau lama Mas Budi kok nggak kelihatan, kenapa? Jaga ponakannya nggak bisa ditinggal. Oh alhamdulillah, dialami sama ponakan. Selama baik-baik saja, oke. Harus satu demi satu ditanyakan. Biar itu namanya ya hidup bermasyarakat ya seperti itu. Dan itu yang dicontohkan oleh para anbiya wal mursalin, aulia wassolihin. Mereka ya tafakkar, nyari, memperhatikan kondisi orang-orang yang bersamanya. Lah sayangnya kadang yang seperti ini sekarang udah mulai hilang. Masyarakat itu hidupnya nafsi, lulu gue, kamu saya. Udah nggak mau perhatian sama orang lain lagi, tidak mau berinteraksi secara hati dengan orang-orang yang di sekitarnya. Sampai di sini jelas? Jelas atau enggak jelas ini? Jelas apanya? Bingung. Jelas apanya bingung. Nah, Mas Roni, apa yang jelas Mas Roni? Oh, jelas isinya. Apa isinya? Ini para pemirsa dimanapun Anda berada, ini teman-teman kalau nggak saya sapa di sini lama-lama mereka tidur nih. Ya, lama-lama tidur karena habis tarawih tadi 20 rakaat 1 juz seperempat. Habis setelah itu makan kacang hijau, pakai pohon goreng, ada kacang macam-macam, kenyang ya. Nah, akhirnya tidur kan repot. Makanya saya sapa seperti ini. Nyantai, majelis kita santai. Maliyala arul hudhuda amkana minal ghaibin. Ya, ini memang hudhud memang enggak datang, absen, enggak datang, atau memang dia terlambat. Yang mana? Ya, kalau sampai dia terlambat dan alasannya enggak jelas, saya akan hukum, bahkan kalau perlu hukum mati.
Kalau perlu hukum mati. Disampaikan ini kepada semuanya. Kenapa? Agar yang lain jangan coba-coba tiru-tiru hudhud. Ya, jangan coba-coba tiru-tiru hudhud. Yang lain harus ngerti ini. Kalau kalian tiru-tiru hudhud melakukan hal yang sama, ya hukumannya ya seperti itu. Makanya jangan sampai terlambat. Ya, ini juga ada pelajaran buat saya pribadi ini buat saya pribadi on time itu perlu ya, on schedule ya. Jam sekian ya jam sekian. Ini saya suka rodok nelat ini ya. Pengajian dikritik orang tasbih, pengajiannya jam 8 kok mulainya jam setengah 9 gitu ya. Ya, kalau saya sih selalu punya alasan, namanya alasan. Makanya kalau punya alasan kan tidak dihukum sama Nabi Sulaiman. Asal alasannya bagus, alasannya cakep, tapi kok alasan beminggu atau ben Jumat kok alasan. Ya, ini bagus. Ada satu pelajaran di situ, tepat waktu, kedisiplinan para anbiya wal mursalin di dalam mereka mengelola organisasi dakwahnya, dalam mereka mengelola kerajaan yang harus dipimpin olehnya. Saya lanjutkan ya. Di ayat yang ke 22. Famakatha ghaira ba'idin faqala ahadtu bima lam tuhid bihi waji'tuka min saba'in binaba'in yakin. Maka tidak lama kemudian datanglah Hudhud, lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui, aku datang kepadamu dari negeri Saba buat suatu berita yang meyakinkan. Ini kalau bahasa saya, burung Hudhud datang telat terus gaya. Datang telat, gaya dia. Bawa berita sambil ngomongnya itu bergaya, nggak nyantai, tegas. Ya, di sini dikatakan faqala ay annahu kalamat Sulaiman qabla ayyan haruh. Sebelum ditegur oleh Nabi Sulaiman, Hudhud datang. Sebelum ditegur, sebelum dibentak, sebelum dimarahin. Tadi kan yang diancam Nabi Sulaiman kan orang-orang sama jin-jin sama binatang-binatang, Hudhudnya tidak ada. Begitu Hudhud datang, sebelum dibentak, Hudhudnya udah ngomong. Bagaimana ucapan Hudhud? Aku, wahai Sulaiman, ketahuilah saya mempunyai satu berita yang kamu belum ngerti. Ini kira-kira gaya atau enggak gaya nih? Yang diajak ngomong siapa? Yang diajak ngomong raja dan seorang nabi yang dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hudhud gaya, saya ini datang bawa berita yang kamu belum pernah tahu. Cuman saya yang punya berita ini. Nah, ini orang pede ini. Makanya perlu anak buah itu model-model pede begini. Jangan anak buah kok ini klemer, sama burung aja kalah pede. Nabi Sulaiman punya pasukan yang solid. Burungnya saja pedenya luar biasa, apalagi manusianya. Lah kebanyakan kita ndak menungsone ora pede. Kelihatannya kalau nggak salah, ini bahasa-bahasa yang nggak pas nih. Kelihatannya kalau nggak salah, ditanya jumlah tikernya berapa? Kalau nggak salah kelihatannya, lah ini nggak beres ini. Ini tanda-tanda nggak beres. Gulanya masih ada berapa kilo? Kalau berapa ya? Kalau nggak salah, lah ini nih jawaban-jawaban model-model anak buah yang nggak pede, nggak punya keyakinan. Yang ikut para anbiya wal mursalin harus semangatnya luar biasa. Meskipun yang diajak ngomong itu adalah seorang nabi dan rasul, nggak minder. Gak boleh minder-minder, gak boleh, memang harus punya semangat. Ini yang diajak ngomong siapa? Nabi. Yang diajak ngomong Rasul. Rasul yang bagaimana? Luar biasa. Yang ngajak ngomong siapa? Hudhud nih bisanya apa? Cuman cari berita, tapi dengan kemampuannya dia pede. Nah, manusia itu gak boleh minder. Kata guru saya Al Habib Anis, jadi manusia jangan minder, karena setiap manusia oleh Allah udah diberi kelebihan yang melebihi orang lain, asal dia mau cari kelebihannya. Gak ada manusia itu gak punya kelebihan, yang gak punya kaki, yang gak punya tangan, yang bisu, yang gak bisa melihat, yang lumpuh, yang apapun itu pasti dirinya dikasih kelebihan oleh Allah yang orang lain gak punya. Hanya saja dia mau cari atau tidak. Kalau dia cari, dia dapat, jangan minder, jangan kecil hati. Allah udah bekali kita dengan kelebihan masing-masing, dan Hudhud dikasih kelebihan oleh Allah, bisa melihat jarak jauh dan bisa terbang cukup jauh, bisa mencari berita, tidak seperti yang lain tidak punya kemampuan seperti Hudhud. Makanya ketika datang Hudhud itu pede gaya, seperti yang tadi udah saya bacakan terjemahannya. Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau
ketahui. Bagaimana Hudhud ini bisa pede seperti ini padahal dia berhadapan dengan seorang nabi, yaitu lah keyakinan seekor burung yang dia memang menyadari kelebihan yang Allah berikan kepada dirinya dibanding yang dimiliki oleh kebanyakan makhluk Allah yang lain. Sehingga dikatakan ini, fa kaifa yadra'u ala an yaqula dzalika li Sulaiman an-nabi al-malik wa ji'tuka min sab'in bin naba'i yakin. Ta'bir Qur'ani jamil isamunahu fil lugha al-jinas wal jinas an ta'ti bi lafdhain mutasyabihin fil ma'na. Falikal naba. Dikatakan di sini al hadza naqsun fi Sulaiman li'annahu la ya'rifuha la bal hadza takrim li Sulaiman li'anna Allah sakhara lahu nasan yakhdumunahu fi kulli nahiyah wa farq baina an taf'al anta syai' li dhatik wa baina an yuf'al lak. Fa ma'na an yuf'al lak fi hadhihi siyada ukhra wa takrim kabir wa li ajli an yu'allimana Allah subhanahu wa ta'ala annana la naktum mawahibun nabighin wa nu'ti lahum majalan an yaqulu ra'yahum wa ya'khudhu fursatahum wa yabruzu mawahibahum li'anna hadhihi khidmah laka anta ayyuhar ra'is awil mas'ul wa li maslahatik wa li'anna Sulaiman lam yas'al Hudhud an saba' fa ma'na hadha annaha kanat ma'rufah aw sammu anha walakin la ya'rifu tafasil allati arafaha al-Hudhud walakin ma hadha naba' al-khatir alladhi arafa al-Hud an saba'. Naam. Dikatakan di sini burung Hud datang sambil mengatakan saya mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Pertanyaan, apakah ketidaktahuan Nabi Sulaiman itu sebuah kekurangan? Ya, apakah Nabi Sulaiman nggak tahu itu sebuah kekurangan? Tidak. Ya, tidak. Hud tahu, Nabi Sulaiman belum tahu. Apakah dengan begitu Hud lebih hebat dari Nabi Sulaiman? Tentunya tidak. Di sini justru sebuah kemuliaan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberi Nabi Sulaiman manusia, jin, binatang-binatang yang semuanya mau ngabdi kepada Nabi Sulaiman. Masing-masing dengan kemampuannya berusaha untuk menjadi pengikut, menjadi pendukung, menjadi pembela Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini menunjukkan Nabi Sulaiman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah Allah mengajarkan kepada manusia yang punya kelebihan, seorang nabi, seorang rasul yang punya kelebihan luar biasa, malaikat Jibril datang membawa wahyu untuknya, ya temannya adalah para malaikat. Di sini diminta untuk memanfaatkan yang di sekitarnya, ya agar yang di sekitarnya itu mau melayani, yang di sekitarnya mau menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kelebihannya, menunjukkan kehebatannya, sehingga masing-masing itu merasa mulia. Contoh, misal di pengajian ini, misalnya saya kira-kira ngepel bisa enggak? Ngepel bisa enggak saya? Bisa. Saya nyapu bisa enggak? Bisa. Saya buat kopi bisa enggak? Bisa. Saya nyoteng bisa enggak? Bisa. Saya ngatur sound system bisa enggak? Bisa. Kemudian misalkan saya harus nyalakan semua lampu ini bisa enggak? Bisa. Masang kipas angin bisa enggak? Bisa. Kalau kemudian saya jalankan semuanya sendiri, yang lain dapat bagian apa? Habis. Enggak dapat bagian. Ya kan? Kalau kemudian saya minta Mas Roni misalnya ngatur sound system, Mas Roni ngatur syuting, video syuting, bukan berarti saya tidak bisa. Bukan berarti saya tidak bisa. Dengan membagi tugas seperti ini, maka masing-masing bisa menunjukkan kelebihannya dan masing-masing punya andil di dalam majelis. Punya andil dalam majelis. Seperti itu pula Nabi Muhammad SAW. Allah sudah mewahyukan Al-Quran 30 juz ke dada Nabi Muhammad SAW. 30 juz itu udah ada dalam dada Nabi Muhammad SAW. Rasul udah ngerti Al-Quran semuanya. Kenapa malaikat Jibril alaihissalam masih menyampaikan wahyu Al-Quran itu ayat per ayat kepada Nabi Muhammad SAW untuk memuliakan malaikat Jibril. Kalau nanti kemudian Rasul mengatakan saya sudah tahu, malaikat Jibril nggak punya kerjaan. Nyampaikan wahyu ini enggak ada, malaikat Jibril enggak dapat kemuliaan. Makanya demi malaikat Jibril biar dapat kemuliaan, Rasul pun pura-pura belum ngerti, ya belum tahu, diikuti. Nah, orang-orang yang soleh begitu. Mereka itu udah ngerti, mereka itu udah paham, tapi mereka berlagak tidak ngerti, berlagak belum
belum paham, agar apa? Agar yang ada di sekitarnya itu bisa muncul kelebihannya, bisa muncul kehebatannya, bisa ikut andil, merasa diwongke, sehingga bisa berjalan kehidupan ini bersama-sama, bukan sendiri. Contoh, ada seorang guru ngajar, di situ ada muridnya banyak. Terus guru ini ditanya sama satu orang di dalam pengajian, guru maaf, ini tuh maksudnya apa? Guru tadi beragak bodoh, dia beragak gak ngerti. Aduh, saya kalau yang ini kok lupa ya, saya lupa. Coba Ustadz, apa kira-kira jawabannya? Di pojok sana ada seorang Ustadz yang dia pakar fikih gitu ya. Guru ini beragak nggak ngerti, coba Ustadz jawabannya apa? Pakar fikih tadi kemudian senang, dia jawab, oh itu dalam kitab ini disebutkan begini, dalam kitab ini disebutkan gini, dalam kitab ini disebutkan begini. Si murid tadi yang nanya dapat jawaban, si guru pura-pura nggak ngerti, kemudian ustadz yang di situ bisa menjawab dengan bagus, sehingga ilmu ustadznya bisa terpakai, ustadznya merasa diwongke, yang di situ masing-masing yang punya kelebihan merasa diwongke, sehingga apa? Semua orang merasa nyaman, merasa enak, merasa semangat, merasa ingin ikut memajukan majelis karena semua ilmunya dipakai. Suatu ketika si ustadz ini kemudian buka-buka kitab di perpustakaannya guru yang ngajar tadi ya, ulama tadi, buka kitab. Ternyata semua yang ditanyakan oleh orang-orang di majelis itu sudah dibaca oleh sang ulama tadi, dan udah ditandain. Ini jawaban untuk pertanyaan ini jawaban untuk pertanyaan ini. Ustadznya tadi baru sadar, oh ternyata ini guru yang ngajar itu udah mudeng toh ya. Nah kok diserahkan ke saya suruh jawab, kenapa? Berarti beliau pengen ilmu saya terpakai. Beliau pengen saya ini merasa dihargai. Kok ya bisa yang gaya pura-pura orang ngerti gitu ya. Nah ini orang yang besar cukup di situ. Jadi orang yang besar itu bukan orang yang bisa menjawab semuanya, bukan. Tapi orang yang dia mampu menjawab, tapi dia memberi kesempatan kepada yang lain untuk menjawab. Kesempatan yang lain untuk bekerja, kesempatan yang lain untuk berbuat, sehingga bisa berjalan bersama-sama semuanya. Nabi Muhammad SAW, beliau imam, beliau muadzin juga bisa, ya, beliau jadi komando pasukan perang juga bisa, beliau bisa macam-macam, tapi semua itu dibagi oleh Nabi Muhammad SAW. Ada yang dikasih tugas ini, ada yang dikasih tugas ini, ada yang dikasih tugas ini, sehingga semua bisa berjalan bersama-sama, termasuk dengan burung hud. Nabi Sulaiman bisa saja dengan wahyunya nanya sama Allah, ya Allah, di mana letak mata air dalam perjalanan menuju kota ini? Bisa saja nanya seperti itu, tapi tidak dilakukan. Kenapa? Kan ada hud. Ini keahliannya hud, biar hud mendapatkan prestasi. Makanya hud yang diperintahkan untuk cari. Makanya ketika mau pindah tahta Balqis, Nabi Sulaiman juga nanya, ya kan? Siapa yang bisa pindah tahta Balqis? Beliau dengan kenabian dan kerasulannya bisa saja sekejap mata pindah tahta Balqis, tapi tidak dilakukan. Kenapa? Karena beliau pengen dari pengikutnya ini yang punya sesuatu bisa sesuatunya itu dimunculkan sehingga dia bermanfaat gitu loh, bermanfaat, dapat pahala, dapat tambahan amal. Ini cara yang dilakukan pemimpin yang sejati ya seperti ini. Nah ini diajarkan di Al-Quran. Ini manajemen kepemimpinan ya. Manajemen kepemimpinan seperti ini biasanya diajarkan di kuliah-kuliah kan. Nah di Al-Quran ini sudah diajarkan semuanya, ya diajarkan semuanya. Kadang kita nggak pernah mikir. Saya sekolah sampai SMA ya nggak mudeng manajemen kepemimpinan seperti apa. Ya saya dapatkan ya ketika ya baca Al-Quran, baca tafsirnya ini dapat pemahaman, oh ternyata begitu ya jadi pemimpin. Bukan semuanya diayahi sendiri. Kalau kata orang Jawa, diayahi kabeh ya. Semuanya dipegang sendiri, bukan seperti itu, tapi dibagi. Kalau dalam bahasa modernnya didelegasikan ya. Ya didelegasikan, ini bagian ini, bagian ini. Jadi orang yang mampu mendelegasikan tugas kepada banyak orang, justru itulah pemimpin. Tapi kalau dia nggak mampu mendelegasikan tugas, semua dipegang sendiri, namanya bukan pemimpin. Nah Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau tidak tahu dan hud tahu, bukan berarti beliau lemah atau beliau kurang sempurna, bukan. Memang beliau lagi membagi tugas. Justru itulah kemuliaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Semuanya rela bertugas untuk Nabi Sulaiman, semuanya semangat untuk menjadi pelayan Nabi Sulaiman. Justru itulah pemimpin yang
jati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini cukup jelas atau kurang jelas? Cukup? Ya. 45 menit kah waktunya saya bicara? 42 menit. Masih ada 8 menit lagi. Ya, masih ada 8 menit lagi. 42 menit itu waktu yang lama atau sebentar? Hah? Sebentar. Solo Jakarta terbang naik pesawat itu dibilang sebentar. Ya, 42 menit ini kan sudah cukup lumayan. Terasa lama atau terasa sebentar? Terasa sebentar. Karena jenengan doyan ilmu gitu ya. Dikasih ilmu, perasaannya baru sedikit. Padahal tadi berapa kalimat ini kalau dicatat tuh ada berapa kata yang udah saya ucapkan, kan sangat banyak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Hudhud dengan tegas mengatakan, coba kita lihat ayat yang ke-22. Waji'tuka min saba'im bin naba'i yakin. Dan aku datang menghadap kepadamu dari negeri Saba membawa berita yang meyakinkan. Datang dari negeri Saba. Hudhud menyebut kata Saba. Kenapa? Karena Saba ini udah dikenal oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Suatu negeri yang enggak asing, ya, negeri yang tidak asing. Dan jarak Saba dari kerajaan Nabi Sulaiman kurang lebih kalau dalam tafsir disebutkan 1000 kilo. Ya sekitar Solo Jakarta PP gitu ya, mungkin lebih ya. Ya Ngawi Jakarta PP lah gitu. Kalau Solo Jakarta masih lebih, ya Ngawi Jakarta PP masih lebih lagi. Dan Nganjuk Jakarta PP. Ya. Kurang lagi kalau Surabaya Jakarta kejauhan ya, Nganjuk Jakarta PP. Jauh 1000 kilo kurang lebih. Ini burung hudhud bisa kita bayangkan pergi menuju Saba dan kemudian kembali kerajaan Nabi Sulaiman. Berarti burung hudhud ini kan burung yang tangguh atau enggak tangguh? Tangguh. Dan dia mau pergi sejauh itu untuk apa? Untuk melayani Nabi Sulaiman alaihi salam. Lah yang namanya pengikut ya begini, gelem kesel. Orang gelem kesel ya minggato. Ya begitu. Namanya pengikut gitu ya, yang pendukung orang-orang soleh ya. Ya memang harus capek. Yang namanya relawan itu ya harus siap capek. Nah ini justru sebuah kebanggaan kalau dia bisa capeknya luar biasa tapi bawa hasil yang belum diketahui oleh pimpinannya. Bangga dia, nggak apa-apa nih, bangga fil khair. Bos, saya bawa berita yang kamu belum tahu bos, nggak ada orang yang dengar. Wah ini mantep ini nih ya. Saya pergi nih bos, keliling Indonesia, saya dapat barang yang seperti ini, nggak ada orang yang punya. Ini namanya orang yang memang siap berjuang untuk bosnya, untuk pimpinannya. Ini kalau anak buah orang soleh seperti ini, anak buah majelis seperti ini, relawan majelis seperti ini, ya majelisnya cepat maju. Nah kalau relawan majelis dikasih nih pamflet, tolong sebarkan, digeletakkan, bahkan dibuang di sampah. Lah naudzubillah min dzalik. Mestinya dia datang, bos, gitu kan, Ustaz, Yai, alhamdulillah, saya udah sebarkan ke tempat-tempat yang orang lain tidak bisa nyebarkan di sana, bos. Ini udah saya sebar di 1000 titik. Wah. Naik motor keliling, saya keliling Indonesia bos, tapi nempelkan di petanya saja. Keliling Indonesia naik motor ya, atau lebih banget gitu kan ya, untuk nyebar pamflet. Ini yang semangat, burung hudhud terbang ke Saba, balik kerajaan Nabi Sulaiman, tidak ngomong saya capek, enggak gitu. Dan terlambatnya beliau yang burung hudhud yang seperti itu, terlambat yang seperti itu, dimaklumi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya dimaklumi. Nah hadirin dimuliakan Allah, sebagai penutup sekedar renungan. Nanti insya Allah kajiannya kita lanjutkan hari Selasa ya. Hari Ahad sama Senin nanti tadarus. Ahad malam Senin sama Senin malam Selasa tadarus Al-Quran. Nanti Selasa kita lanjutkan kajiannya. Sebagai penutup perlu digarisbawahi, hudhud rela capek-capek demi sebuah berita. Yang berita itu bisa menggembirakan hati Nabi Sulaiman alaihissalam. Kan begitu? Pertanyaannya, apakah kita rela capek-capek demi majelis dan demi menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW? Itu pertanyaan. Karena kita semua umatnya Rasulullah dan kita ngabdi untuk Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, kita mau nggak cari sesuatu yang orang lain belum, berbuat sesuatu yang orang lain belum, capek-capek untuk itu demi membahagiakan Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Atau kita sekedar ikut-ikut yang ada aja yang biasa-biasa. Orang yang luar biasa itu orang yang berbuat hal yang luar biasa dengan cara yang luar biasa. Ada orang ngomong orang yang luar biasa itu orang yang melakukan hal yang biasa dengan cara yang luar biasa. Itu masih biasa. Kalau buat saya orang yang luar biasa, orang yang berbuat yang luar biasa dengan cara yang luar biasa. Seperti Isra Mi'raj, itu perbuatan yang luar biasa dan caranya luar biasa. Perjalanan yang begitu jauh, waktunya cuman sekejap mata. Nah, apa yang kita akan berbuat untuk dakwah ini? Kita harus bisa membuat sesuatu yang luar biasa, yang belum orang buat dengan cara-cara yang luar biasa, yang bisa mengembirakan hati Nabi Muhammad SAW. Harus mikir itu, harus mikir apa ya, apalagi yang bisa saya perbuat, apalagi yang bisa saya lakukan, apalagi yang bisa saya hasilkan, apalagi yang bisa saya sumbangkan, apalagi yang bisa saya baktikan untuk baginda Muhammad SAW. Semoga ini manfaat. Alhamdulillah 50 menit sudah saya berbicara, betul? Ya, plus doa. Doanya seperti yang biasa kita baca. Mari kita baca bersama-sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.